Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan, keterkaitan, dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain, sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Globalisasi adalah suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan mempengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara. Dalam banyak hal, globalisasi mempunyai karakteristik yang sama dengan internasionalisasi, sehingga kedua istilah ini sering dipertukarkan. Sebagian pihak sering menggunakan istilah globalisasi yang dikaitkan dengan berkurangnya peran suatu negara atau batas-batas negara. Nah, sekarang mengenai pengertian globalisasi. Kata globalisasi menurut asal katanya diambil dari kata global yang bermakna universal. Globalisasi adalah suatu proses menjadikan sesuatu, benda atau perilaku sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini, tanpa dibatasi oleh wilayah. Globalisasi belum memiliki definisi yang standar, kecuali sekedar definisi kerja atau working definition, sehingga bergantung dari sisi mana orang melihatnya. Ada yang memandang sebagai suatu proses sosial atau proses sejarah atau proses alamiah yang membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan koeksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi, dan budaya masyarakat. Di sisi lain, ada yang melihat globalisasi sebagai sebuah proyek yang diusung oleh negara-negara adikuasa, sehingga bisa saja orang memiliki pandangan negatif atau curiga terhadapnya. Nah, dari sudut pandang ini, globalisasi tidak lain yaitu kapitalisme dalam bentuk yang paling mutakhir. Negara-negara yang kuat dan kaya praktis akan mengendalikan ekonomi dunia, dan negara-negara kecil makin tidak berdaya karena tidak mampu atau kalah bersaing. Sebab dengan globalisasi cenderung berpengaruh besar terhadap perekonomian dunia. Bahkan sangat berpengaruh terhadap bidang-bidang lain seperti budaya maupun agama. Scott melihat bahwa ada beberapa definisi yang dimaksudkan dengan globalisasi.
yakni internasionalisasi. Yaitu globalisasi diartikan sebagai peningkatan hubungan internasional. Dalam hal ini, masing-masing negara tetap mempertahankan identitasnya masing-masing, namun menjadi semakin bergantung satu dengan yang lainnya. Liberalisasi, yaitu globalisasi, diartikan juga semakin diturunkan batas antar negara. Semisal hambatan tarif ekspor impor, lalu lintas devisa maupun migrasi. Universalisasi, yaitu globalisasi yang digambarkan sebagai semakin tersebarnya hal material maupun imaterial ke seluruh dunia. Pengalaman di satu lokalitas dapat menjadi pengalaman seluruh dunia. Kemudian westernisasi. Westernisasi adalah salah satu bentuk dari universalisasi dengan semakin menyebarnya pikiran dan budaya barat sehingga mengglobal. Selanjutnya, hubungan transplanetari dan suprateritorialitas. Nah, arti ini berbeda dengan keempat definisi di atas, ya. Pada 4 definisi pertama, masing-masing negara masih mempertahankan status ontologinya. Sedangkan pada pengertian hubungan transplanetari dan suprateritorialitas, dunia global memiliki status ontologi sendiri, bukan sekedar gabungan negara-negara. Nah, sekarang ciri-ciri globalisasi. Berikut beberapa ciri yang menandakan semakin berkembangnya fenomena globalisasi dunia. Yaitu perubahan dalam konstantin ruang dan waktu. Perkembangan barang-barang seperti telepon genggam atau HP, televisi satelit, dan internet menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi demikian cepat. Sementara melalui pergerakan massa semacam turisme memungkinkan kita merasakan banyak hal dari budaya yang berbeda. Pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi semacam World Trade Organization atau WTO. Peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa, terutama televisi, film, musik, dan transmisi berita dan olahraga internasional. Saat ini, kita dapat mengonsumsi dan mengalami gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal yang melintasi beraneka ragam budaya. Misalnya dalam bidang fashion, literatur, maupun makanan. Kemudian meningkatnya masalah bersama, misalnya pada bidang-bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, inflasi regional, dan lain-lain. Kennedy dan Cohen menyimpulkan bahwa transformasi ini telah membawa kita pada globalisme, sebuah kesadaran dan pemahaman baru bahwa dunia adalah satu.
Sementara Gideon menegaskan bahwa kebanyakan dari kita sadar bahwa sebenarnya dari kita turut ambil bagian dalam sebuah dunia yang harus berubah tanpa terkendali, yang ditandai dengan selera dan rasa ketertarikan antar hal yang sama, perubahan dan ketidakpastian, serta kenyataan yang mungkin terjadi. Nah, sejalan dengan itu, Peter Drucker menyebutkan globalisasi sebagai zaman transformasi sosial. Demikian yang bisa kita sampaikan tentang globalisasi. Pengertian juga ciri-ciri dari globalisasi tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.